Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitra Arifin dengan NIM 702001211118. Saya dari Kesehatan Masyarakat kelas D. Saya akan menjelaskan beberapa poin materi mobilitas penduduk. Langsung saja, materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu poin ketiga, yaitu alasan dan bahan pertimbangan mobilitas penduduk. Di sini ada dari sumber Castelli tahun 2018 yaitu makro dan mikro, dan ada alasan utama mobilitas penduduk dalam SUPAS tahun 2015. Yang pertama dari sumber Castelli tahun 2018. Pada kelompok makro, yang pertama yaitu ada politik yang mencakup adanya keamanan konflik, diskriminasi, dan juga penganiayaan. Maksudnya di sini daerah yang ditempati itu ada terjadinya banyak diskriminasi maupun penganiayaan, sehingga menyebabkan alasan yang kuat untuk menjadi alasan agar melakukan mobilitas penduduk, karena untuk menghindari penganiayaan dan diskriminasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu demografi. Di sini mencakup adanya kepadatan penduduk, struktur populasi, dan juga prevalensi penyakit. Maksudnya di sini seperti pada jika adanya prevalensi penyakit akan menyebabkan penduduk akan berpindah dari daerah tersebut karena untuk menghindari penyebaran suatu penyakit. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Di sini ada seperti job opportunities atau kesempatan kerja. Misalnya ada kesempatan kerja di suatu daerah tujuan, maka itu akan menjadi salah satu alasan untuk melakukan mobilitas penduduk ke negara tujuan tersebut yang terdapat kesempatan kerja. Ada juga karena penghasilan dan juga produsen. Selanjutnya yaitu sosial. Pada faktor sosial ini biasanya akan melakukan mobilitas penduduk karena ingin mencari pendidikan dan juga seperti kewajiban keluarga seperti ikut orang tua. Dan yang terakhir pada makronya yaitu lingkungan. Di sini karena akan melakukan mobilitas penduduk itu karena biasanya pada lingkungannya itu adanya paparan bahaya, keamanan makanan atau minuman, keamanan energi maupun produktivitas pada lahannya. Nah, pada faktor lingkungan ini contohnya seperti adanya letusan gunung berapi di sekitar wilayahnya, sehingga akan terjadinya pencemaran minuman dan juga produktivitas lahan yang akan rusak, dan juga pastinya akan ada banyak bahaya. Maka itu akan menjadikan juga alasan sehingga bisa melakukan mobilitas penduduk. Nah, yang selanjutnya yaitu dari mikronya, yaitu karakteristik individu. Ini bisa disebabkan karena usia, jenis kelamin dan alasan etnis, adanya pendidikan dan kekayaan, status pernikahan, agama maupun bahasa. Contohnya pada karakteristik individunya pada pendidikannya itu misal individu ini merasa dan menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting, namun dia tinggal dan berada di suatu wilayah perkampungan, sehingga dia akan berpikir untuk melanjutkan pendidikannya ke luar kota atau ke daerah tujuan yang bisa memenuhi pendidikannya, sehingga akan menjadi alasan juga untuk melakukan mobilitas penduduk. Nah, selanjutnya yaitu pada alasan utama mobilitas penduduk dalam SUPAS atau Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2015. Yang pertama itu ada pekerjaan. Nah, pekerjaan di sini misalnya dari suatu daerah asal ingin melakukan mobilitas penduduk ke daerah tujuan karena pada daerah tujuan tersebut itu adalah tempatnya bekerja dan ingin
pindah ke daerah tujuan untuk mempermudah transportasinya. Yang kedua yaitu mencari pekerjaan. Ingin sama halnya dengan poin sebelumnya, yaitu pekerjaan ini ingin mencari pekerjaan dari suatu daerah asal yang mungkin dia ini berada di wilayah perkampungan yang mungkin lowongan pekerjaan yang kurang, sehingga ingin mencari ke daerah tujuan yang memiliki lowongan pekerjaan yang lebih luas. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan. Sama halnya kepada para mahasiswa yang biasanya dari wilayah perkampungan juga, yang ingin menempuh pendidikan ke universitas yang berada di luar daerah atau luar kota. Maka ia pun akan melakukan mobilitas penduduk karena alasan pendidikan. Nah, yang keempat yaitu ikut suami, istri, orang tua maupun anak. Ini cenderung pada biasanya suami yang mendapatkan pekerjaan di suatu daerah tujuan, ia akan mengajak istri beserta anaknya untuk tinggal di daerah tujuan tersebut. Nah, dan poin selanjutnya yaitu ikut saudara kandung atau keluarga lain, itu sama halnya dengan poin sebelumnya. Yang selanjutnya itu perumahan, ada juga keamanan. Ini contohnya karena daerah asal yang ditempati itu tidak aman. Contohnya tadi seperti berada di wilayah gunung berapi yang aktif, sehingga keamanannya itu kurang memadai, dan dapat menjadi alasan agar melakukan mobilitas penduduk ke daerah yang lebih aman. Selanjutnya itu ada relokasi atau bencana atau kerusakan lingkungan. Sama halnya dengan poin sebelumnya, karena mungkin terjadinya bencana atau kerusakan lingkungan, maka dapat menjadi alasan untuk melakukan mobilitas penduduk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin analisis gender dalam mobilitas penduduk. Evolusi analisis gender dalam studi migrasi bersumber dari Nawin tahun 2010. Nah, dalam gender blind mainstream literatur, perempuan diasumsikan sebagai hanya pelaku pasif migrasi yang hanya berperan sebagai pengikut ayah ataupun suaminya, bukan pelaku utama, sehingga tidak perlu dijelaskan berbeda. Ini menurut Nawin tahun 2010, bahwa perempuan di sini bukan pelaku utama terhadap migrasi. Maka dari itu sehingga tidak perlu dijelaskan secara berbeda. Nah, selanjutnya integrasi analisis gender dalam studi migrasi pertama kali muncul pada tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an dengan konsepsi gender sebagai kategori statis tingkat individu yang ditentukan saat lahir. Nah, di mana hanya membandingkan laki-laki dan perempuan tanpa menganalisis faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya, pada pertengahan dan akhir tahun 1980-an ada pergeseran ke arah analisis gender yang berfokus pada sistem relasi gender sebagai faktor dan sekaligus dampak dari mobilitas penduduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin fenomena feminisasi mobilitas penduduk. Konsep feminisasi mobilitas penduduk. Nah, adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam migrasi bahkan sebagai pelaku utama. Maksudnya di sini perempuan di sini sekarang bisa bahkan menjadi sebagai pelaku utama migrasi, bukan lagi sebagai pengikut ayah atau suaminya seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya pada sumber Nawin tahun 2010. Banyak partisipasi perempuan dalam migrasi ini banyak terjadi terutama dalam migrasi internasional, sebagaimana yang dinyatakan oleh United Nations bahwa saat ini migrasi dunia berubah menjadi berwajah perempuan. Maksudnya migrasi dunia sekarang bermayoritaskan perempuan. Secara umum terjadi karena peningkatan pendidikan dan kesempatan berkarir bagi perempuan. Untuk migrasi internasional ini, feminisasi migrasi terjadi karena semakin meningkatnya jumlah pekerja yang tersedia bagi pekerja migran, dan pada umumnya pekerjaan ini dipandang lebih cocok dilakukan oleh para perempuan, dan
Karena terbukanya banyak pekerjaan untuk perempuan ini lantaran perempuan di negara-negara tujuan itu mulai terjun ke ranah publik dan meninggalkan ranah domestiknya, sehingga pada ranah domestiknya terjadinya kekurangan perempuan. Maka pekerja migran perempuan ini pun mendapatkan lowongan pekerjaan di negara-negara tujuan tersebut. Nah, selanjutnya perempuan dan laki-laki ini menunjukkan perbedaan dalam perilaku migrasi mereka. Tentunya saat menghadapi peluang yang berbeda dan harus menghadapi resiko serta tantangan yang berbeda pula. Nah, di sini ada risiko migrasi internasional pada perempuan. Risiko yang dialaminya itu baik ada yang sebelum berangkat, ada yang saat sudah tiba di negara tujuan, dan saat kembali ke daerah asalnya. Yang pertama yaitu sebelum berangkat. Nah, risiko yang pertama pada sebelum berangkat itu biasanya perempuan tersebut akan terlilit hutang. Mengapa? Karena untuk bermodalkan ke luar negeri, ia akan berhutang ke sana sini untuk modal seperti password, tiket, dan perlengkapan untuk berangkat. Nah, risiko yang lainnya yaitu kurangnya akses informasi mengenai negara tujuan, apalagi negara tersebut pasti bahasanya akan berbeda dengan negara asalnya, dan juga dapat terjadi kekerasan dari agen penyalurnya dan lain-lainnya juga. Risiko yang kedua yaitu saat sudah berada di negara tujuan tersebut. Saat sudah berada di negara tujuan, sangat rentan terjadinya pelecehan seksual dan pemerkosaan. Biasanya kasus ini umumnya itu dilakukan oleh para majikan kepada asisten rumah tangganya. Adanya juga upah yang tidak dibayar atau upah yang jumlahnya itu kurang. Dan juga adanya kekerasan verbal atau fisik, terutama itu pada pekerjaan rumahan atau asisten rumah tangga. Dan resiko yang terakhir yaitu pada saat sudah kembali ke daerah asal. Di sini akan mengalami beradaptasi dengan nilai-nilai yang baru bersama suami jika sudah menikah, dan anak ataupun keluarga yang ditinggalkan. Biasanya juga dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan adanya juga keretakan rumah tangga, seperti biasanya ada contoh kasus bahwa suami yang menikah kembali dengan perempuan lain karena istrinya yang bekerja di luar negeri, dan bahkan menggunakan uang yang dikirim istrinya untuk menikah dengan perempuan lain. Nah, poin selanjutnya yaitu jenis-jenis migrasi. Migrasi dapat dibedakan atas beberapa jenis dari sumber Erdiana tahun 2017. Yang pertama yaitu migrasi masuk atau immigration, yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah asal. Maksudnya di sini yaitu adanya penduduk yang masuk ke daerah tujuan dengan maksud tertentu. Misalnya seseorang yang masuk ke daerah tersebut karena alasan pekerjaan maupun pendidikan. Nah, yang kedua yaitu migrasi keluar atau outmigration, yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal. Nah, contohnya di sini misal dari daerah asalnya dia akan keluar dari daerah tersebut untuk menuju ke daerah lain karena alasan tertentu seperti pekerjaan maupun pendidikan, sehingga akan menetap di sana. Yang ketiga yaitu migrasi neto. Migrasi neto ini merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi neto ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu kabupaten atau kota tersebut itu merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Yang keempat yaitu migrasi bruto atau gross migration, yaitu jumlah migrasi masuk dan keluar. Selanjutnya yaitu migrasi total. Migrasi total ini adalah seluruh kejadian migrasi, mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi pulang. Bisa juga dikatakan adalah mereka yang pernah pindah sehingga tempat tinggal sebelumnya itu berbeda dengan tempat tinggalnya yang sekarang. Selanjutnya yaitu migrasi internasional. Migrasi internasional itu adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya.
Selanjutnya yaitu migrasi semasa hidup, adalah migrasi berdasarkan tempat kelahiran. Mereka yang pindah dari tempat lahirnya ke tempat tinggal yang sekarang itu tanpa melihat kapan ia berpindah. Nah, selanjutnya yaitu migrasi parsial, adalah jumlah migran ke suatu daerah tujuan dari suatu daerah asal atau dari daerah asal ke satu daerah tujuan. Yang selanjutnya yaitu arus migrasi, yaitu jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu urbanisasi, adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam dari suatu daerah kota, yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota dan atau akibat dari perluasan kota tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu transmigrasi. Transmigrasi ini adalah pemindahan penduduk dan perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain, yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan-alasan yang lain yang perlu dipandang oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu studi kasus mobilitas penduduk suku Amatoa Bulukumba. Nah, Indonesia ini merupakan negara multikultural, dan Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang memiliki beragam suku dan kebudayaan yang khas. Salah satunya terletak di Kajang. Kajang merupakan subetnis Bugis Makassar yang terletak di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Desa Tanah Toa adalah salah satu desa wilayah paling luas di Kecamatan Kajang. Masyarakat adat Kajang mendiami wilayah adatnya secara turun-temurun dan dipimpin oleh ketua adat yang disebut Amatoa atau bapak yang dituakan. Mereka menyebut agamanya sebagai agama patuntung yang memiliki karakteristik yang khas, yakni agama tanpa kitab suci. Ajaran-ajaran agama masyarakat adat Amatoa dalam pasang yang disebarkan turun-temurun secara lisan, bersumber dari Akib tahun 2006. Nah, adapun di sini ada faktor pendorong dan penarik mobilitas geografis masyarakat adat Amatoa dan juga bentuk pola mobilitas geografis. Langsung saja saya akan menjelaskan poin bentuk pola mobilitas geografis. Yang pertama ada bentuk pola yang pertama yaitu mobilitas ulang-alik. Mobilitas ulang-alik ini merupakan kegiatan ulang-alik yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara rutin, perpindahan tempat yang tidak permanen dan bersifat sementara, serta pulang ke tempat asalnya secara teratur setiap hari. Pada contoh kasus itu teman saya yang berada di Kabupaten Bone, ia menempuh pendidikan di sekolah menengah atas di Kabupaten Sopeng. Rumahnya yang berjarak sekitar 15 menit dari perbatasan wilayah Kabupaten Bone dan Sopeng itu sekitar 15 menit dan untuk ke sekolahnya itu sekitar 30 sampai 35 menit. Sehingga setiap hari pada jadwal sekolah ia akan misal jam 7 pagi datang ke sekolah dan jam 4 atau jam 5 sore pulang kembali ke rumah atau ke tempat asalnya. Itulah salah satu contoh mobilitas ulang-alik, yaitu pada menempuh pendidikan. Yang kedua, bentuk pola yang kedua yaitu mobilitas musiman. Masyarakat adat Amatoa mayoritas pekerjaannya yaitu petani. Dalam aktivitas produksi pertanian ini khususnya bercocok tanam itu biasanya petani mengalami musim-musim sibuk dan juga musim-musim lega. Musim-musim lega inilah yang dimanfaatkan untuk mencari nafkah di luar kawasannya.
Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pelaku mobilitas geografis masyarakat adat Amatoa tergolong dalam mobilitas musiman, yang artinya pelaku mobilitas geografis melakukan mobilitas keluar kawasan adat sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan 3 bulan sekali, yang artinya masyarakat adat keluar kawasan bersifat sementara dan tidak berniat untuk menetap atau permanen. Selanjutnya bentuk pola yang ketiga yaitu mobilitas permanen. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa beberapa masyarakat adat mengalami beberapa tekanan ketika harus tinggal di kawasan adat Amatoa tanpa mengerjakan apapun. Sedangkan kebutuhan itu meningkat dan tidak dapat dan pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga akan memutuskan untuk melakukan mobilitas permanen. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.